Nah, tapi itu nanti untuk pemindahan kalian ketika lomba, mungkin ini bisa dimulai dibuat dalam bentuk ini ya, apa namanya, grafik-grafik yang lebih menarik dan lebih presentable. Gue nggak masalah dengan PPT kayak gini, point to points. Yang penting pemahaman kalian ketika menjelaskan ini, kayak gitu. Ini udah kayak PPT-nya Prof. Gunadi sih. Terus, maksudnya desainnya ya. Maksudnya desainnya udah kayak Prof. Gunadi. Mungkin kalau misalnya di presentation tuh biasanya mereka ada ekspektasi untuk PowerPoint-nya lebih dibuat presentable, ada warnanya, ada thematics-nya kayak gitu. Oke. Terus aku mungkin langsung hari ini sampai jam berapa, Adisti? Maaf, gimana Kak? Hari ini sesinya sampai jam berapa? Sesinya 2 jam Kak, jadi sampai jam 17.45. Oke, oke. Aku langsung present. Ini materi yang gua dapat dari training di DDTC. Ntar ketika gue menjelaskan terus suara gue hilang atau ada pertanyaan langsung komen aja ya. Oke Kak. Karena ini materi banyak banget dan gue coba buat jelasin pelan-pelan. Jadi kemungkinan hari ini nggak ada interaktifnya. Kayak gitu. Mungkin interaktif gue ketika di kelas itu mungkin lebih enak sih. Jadi gue lebih ke one way. Tapi ntar kalau kalian ada pertanyaan, tanya aja. Oke. Seperti yang gue janjikan kemarin di pertemuan yang kali ini gue akan ngejelasin ke kalian terkait comparability analysis sama transfer pricing method. Dua hal ini tuh merupakan beberapa poin di transfer pricing yang lumayan krusial dan juga lumayan bisa menunjukkan pemahaman kalian terkait transfer pricing, terkait business structuring nanti ketika ada kasus-kasus restrukturisasi usaha yang akan keluar di Deloitte Tax Challenge, mostly kayak gitu. Nah, oke. Pertama itu kayak kita harus paham dulu gitu ya, comparability analysis itu maksudnya apa? Kalau dari harfiahnya gitu, comparability berarti bagaimana kita membandingkan suatu transaksi yang ada hubungan istimewanya dengan transaksi antara pihak yang tidak terdapat hubungan istimewa. Berarti ada dua hal gitu ya. Yang satu adanya pengaruh hubungan istimewa, kita sebutnya control transaction. Yang kedua, ada juga transaksi antara pihak independen di mana tidak terdapat adanya pengaruh hubungan istimewa yang biasa kita panggil itu independent transactions. Nah, yang eh, nah kalau yang di sini ini kan ada namanya reference transactions. Maksudnya apa sih reference transaction? Jadi kita menggunakan transaksi dari pihak independen itu sebagai referensi atau acuan kita ketika melakukan analisis ini. Nah, termasuk juga nih di OECD Transfer Pricing Guideline itu disebutkan bahwa comparability analysis ini adalah the heart atau jantung itu utamanya dari pengaplikasian prinsip kewajaran kelaziman usaha. Nah, jadi kalau bisa dibilang TP itu ya inti utamanya di comparability analysis ini bagaimana kita membandingkan transaksi yang ada hubungan istimewanya dengan transaksi yang tidak terdapat hubungan istimewanya. Makanya dia dibilang is at the heart of the application of the arm's length principle gitu. Lalu ada dua aspek nih yang yang ada di dalam comparability analysis gitu. Yang pertama itu adalah aspek bagaimana kita melihat komersial atau financial relations antara associate transfer enterprises tersebut dan juga hal-hal yang relevan secara ekonomi untuk kita gambarkan dengan benar gitu. Maksudnya itu gimana? Misalkan pertama komersial atau financial relations, apakah terdapat hubungan kepemilikan saham kayak yang waktu pertemuan sebelumnya, ya kan? Terus juga economically relevant circumstances. Jadi secara ekonomis bagaimana hubungan peranannya, misalkan adanya ketergantungan di situ. Nah, baru istilahnya accurately delineated. Ini yang aku bahas di pertemuan sebelumnya bahwa kita gambarkan nih hubungannya ini
bagaimana kita ntar bikin bagan-bagannya gitu, siapa pemilik apa ini, saham atau apa gitu hubungannya. Atau juga kalau misalkan di sini ada apa namanya, penggunaan mesin yang sama, atau teknologi yang sama, yang mana teknologi ini bersifat eksklusif kayak gitu. Terus yang kedua adalah compare the trade condition dan economic relevant circumstances tersebut itu dengan pihak-pihak independent enterprises. Jadi misalkan tadi ada transaksi afiliasi PT mana tadi. Nah, kayak misalkan tadi di sini ini ada dua pihak ya, sorry dua dua kondisi. Jadi di sini kita bandingkan kondisi kepemilikannya gimana, hubungan ekonomiknya gimana. Di sini apakah ada juga hubungan eh, secara finansialnya gitu. Lalu di sini transaksinya apa? Di sini juga kita lihat transaksinya jenisnya apa, kayak gitu. Terus kita bandingkan juga ini tuh transaksinya apple to apple atau enggak, kayak gitu, sebanding atau enggak. Terus juga bagaimana kita bandingkan bagaimana di sisi yang satu ini ketika bertransaksi itu bagaimana, lalu kita bandingkan itu dengan sisi satu ini bertransaksinya bagaimana. Nah, kalau ditanya ke comparable itu gimana, sebenarnya ada orang mikirnya itu istilahnya sama, uh, the same atau similar atau juga as is gitu kan. Tapi kalau misalkan di transfer pricing kita menggunakan istilahnya itu comparable gitu, yaitu sebanding kalau di bahasa Indonesianya. Sebenarnya kalau misalkan eh, ngomong sebanding mungkin kurang ngena ya maksud inti dari penggunaan comparable. Comparable itu maksudnya ya ketika kita bandingkan yaitu compare gitu. Nah, itu dia sifatnya bisa dibandingkan gitu. Nah, mungkin lebih tepatnya kayak bisa dibandingkan gitu ya. Misalkan contohnya nih yang orang di DPC sering latihan itu adalah membandingkan dua apel ini. Yang satu apelnya berwarna merah, yang satu apelnya berwarna hijau gitu. Dia sama-sama buah apel gitu kan. Tapi dari misalkan kandungan rasa manisnya, mungkin apel yang merah ini lebih manis. Apel hijau ini sifatnya lebih asam gitu. Atau juga misalkan apel merah ini tuh dia produksi dari luar negeri kita impor, sedangkan ini tuh produksi dalam negeri jadi tidak ada proses impor. Nah ini dari sini aja meskipun sama-sama apel tapi dia tidak bisa dibandingkan, comparable-nya susah kayak gitu. None of the difference would materially affect. Nah, jadi kalau misalkan dimaksud dengan comparable itu, dia disebutkan bahwa tidak ada hal-hal yang secara materially itu berpengaruh terhadap dua transaksi tersebut. Misalkan nih, ketika kita bandingkan apel merah ini sama apel hijau gitu kan. Nah, tadi apel merah ini kan dia diimpor dari Amerika Serikat gitu kan. Sehingga ada komponen secara materialnya itu berbeda, ada proses impor 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 ekspornya, transpornya gitu kan. Terus di sini kalau di sini yang di dalam negeri dia nggak ada proses impor, dia cuma proses dalam negeri. Terus juga misalkan karena ini buah impor gitu kan ya, jadi di sini ada storage khususnya gitu. Sedangkan kali ini dia sifatnya langsung dimakan tanpa harus ada penyimpanan, ada tanpa ada biaya gudang kayak gitu. Nah itu maksudnya material effect ini nggak sebanding gitu. Atau dia bisa dilakukan accurate adjustment. Misalkan nih contoh apel yang sini, yang merah ini emang dari USA gitu. Tapi apel merah ini ya itu ternyata bisa diproduksi di Indonesia misalkan di Kota Malang gitu. Jadi yang satu eh, dia apel Washington tapi diproduksi di Washington USA. Yang satu lagi misalkan Apple Washington tapi produksi Indonesia gitu kan. Nah, terus yang membedakan yang satu ini dengan ini apa? Yang satu dari ini adalah dari adanya proses impor dari Amerika Serikat. Dengan yang ini dia tidak ada proses impor gitu kan. Nah, lalu di sini kita bisa nih melakukan reasonably accurate adjustment. Tadi kan diidentifikasikan bedanya utamanya ini adalah ini diimpor, ini nggak diimpor. Ya, lalu kita lakukanlah accurate adjustment. Kita kurangkanlah biaya-biaya di sini terkait transportasi impor, proses impornya itu bagaimana, sehingga baru bisa dibandingkan gitu. Karena dalam asumsinya misalkan ini sama-sama Apple Washington, ini Apple Washington gitu ya. Gitu.
Kalau ini bisa di skip nih kalau detail. Nah, ini yang bisa kalian bikin di materi kalian nanti sih. Sebenarnya apa saja sih faktor-faktor yang bisa dibandingkan ketika kalian melakukan analisis keserbandingan. Nah, ini menurut menurut OECD ya kan. Menurut OECD ini ada hierarkinya gitu. Yang pertama itu adalah contractual terms, yang kedua itu functional analysis, yang ketiga itu adalah karakteristik, yang keempat economic circumstances, yang kelima adalah business strategis gitu. Kenapa aku ngomongin terkait nomor 1, 2, 3, 4, 5-nya ini? Karena sebelumnya terdapat perubahan. Awalnya, contractual terms ini, dia tuh ada di nomor 3. Karakteristik ini ada di nomor 1. Tapi mulai tahun 2017, karakteristik ini mundur, sedangkan contractual ini maju. Gitu. Kenapa kok dilakukan kayak gitu? Pertama mungkin kita backgroundnya dulu ya. Kenapa kok karakteristik ini yang nomor 1, ini tuh menjadi nomor 1 dulunya. Yang dulu itu ketika kita melakukan kesebandingan, orang secara awam gitu ya, dia hanya membandingkan produknya. Kayak tadi misalkan contohnya apel. Nah, kita bisa melihat dari fisiknya doang. Secara physical fiturnya sama apa enggak. Oh, yang satu bulat, yang satu lonjong. Secara kualitasnya, oh, misalkan yang satu ini dia kualitasnya lebih grade atas, yang satunya grade bawah, kayak gitu. Atau enggak volume of supply. Misalkan satu pihak dia membelinya dalam partai, sedangkan kan satu pihak hanya eceran, itu satu hal yang beda. Terus juga type of property, misalkan apakah itu yang ditransaksikan adalah patent, trademark, atau know-how. Kalau misalkan konteksnya ini adalah terkait barang tidak berwujud ya. Kalau misalkan paten atau trademark itu bisa didaftarkan di lembaga Kemenkumham, sedangkan know-how itu merupakan barang tidak berwujud berupa IP yang tidak didaftarkan. Itu sesuatu yang beda. Awalnya dulu cuma banding-bandingin produknya aja gitu kan. Baru setelah selanjutnya adalah functional analysis, baru yang ketiga ini terkait contractual terms. Nah, contractual terms itu apa? Contractual terms itu kita melihat nih bagaimana klausul-klausul dalam perjanjian antara dua pihak ketika mengatur adanya suatu transaksi. Nah, misalkan nih di dalam kontrak tersebut delivery terms-nya itu berbeda-beda. Misalkan yang satu dilakukannya itu proses impornya menggunakan pesawat, sedangkan yang satu proses impornya menggunakan kapal. Yang satu lagi terkait warranty. Misalkan yang satu dia melakukan warranty ketika dari dari kebun di Amerika ke pelabuhan di Amerika doang gitu. Selanjutnya dari pelabuhan Amerika ke Indonesia itu sudah dilakukan warranty. Misalkan di agreement yang satunya lagi, ini pihak itu dia melakukan jaminan atas keselamatan produknya dari kebun sampai ke gudang konsumen yang ada di Indonesia misalkan. Di situ aja warranty udah beda. Yang ketiga misalkan price setting. Misalkan kalau ini kita melihat dari transaksinya misalkan komoditas. Nah, kalau di komoditas itu batu bara ataupun komoditas apa ya, minyak. Nah, itu tuh mereka harganya itu udah ada acuannya. Ada misalkan harga di Menteri Perdagangan, Istri Perdagangan itu misalkan untuk harga batu bara tanggal 1 Januari berapa kayak gitu. Nah, di situ jelaskan di kontrak-kontrak terms-nya. Oke, ketika ada transaksi kita menggunakan harga acuan pada saat transaksi misalkan. Ada satu juga perjanjian yang mengaturnya price setting-nya ini menggunakan harga apa ya, proyeksi atau misalkan harga kira-kira. Nah, itu juga beda gitu. Termasuk juga kalau misalkan ada ya terms of payment. Yang satu pihak dia melakukan payment secara cash gitu karena ada cash flow yang oke sehingga tidak dilakukan suatu diskon maka diberikan diskon yang besar karena dia langsung bayar gitu. Jadi tidak ada resiko gagal bayar. Sedangkan yang satu pihak lagi di perjanjiannya dia menggunakan terms of payment misalkan bayar 60 hari. Di situ kan ada resiko gagal bayar sehingga pihak yang ini nggak dikasih diskon. Nah, ini yang dulu akhirnya memberikan gambaran ke orang OECD bahwa kok kayaknya kalau misalkan kita hanya mengutamakan beban pembanding-bandingkan produk, si nomor 1 karakteristiknya aja gitu ya. Ini tuh cuma kita melihat luarnya doang gitu. Kita cuma melihat permukaannya aja. Kita tidak melihat bagaimana transaksi yang terpengaruh itu dipengaruhi oleh kontrak terms tadi. Sehingga untuk melihat jelas lebih terang gitu ya kesebandingannya, akhirnya dirubahlah kontrak terms itu maju di nomor 1,
sedangkan karakteristik kita di nomor 3. Jadi kita melihat dulu nih kontraknya bagaimana. Apakah sudah bisa bisa dikatakan sebanding apa enggak kayak gitu. Misalkan contoh tadi, oh transaksinya yang satu ini dia menggunakan adanya TOP 60 hari, sedangkan itu dia dibayar cash doang, berarti kan nggak bisa kita bandingkan kayak gitu. Misalkan yang satu lagi nih terkait warantinya, dia diberikan jaminan, sedangkan satu yang enggak, itu kan berarti nggak bisa dikatakan bahwa fungsinya sama gitu. Terus bentar. Terus yang baru kedua adalah functional analysis. Nah, itu kita melihat fungsinya sama apa enggak gitu. Misalkan, oh yang satu ini pihaknya dia berfungsi sebagai license manufacturer. Dia hanya melakukan produksi tapi tidak ada tidak ada proses suatu R&D gitu. Sedangkan satu ini dia fully fledged dari manufacturer. Berarti dia membuat resepnya, dia melakukan penelitian sehingga dia bergantung pada dirinya sendiri ketika memproduksi barang kayak gitu. Termasuk asetnya, resikonya. Oke, langsung ke Yambing ke nomor 4, economic circumstances. Misalkan satu ini transaksinya kita lakukan di Indonesia. Kita bandingkan nih dengan transaksi afiliasi misalkan di Amerika Serikat. Nah, secara geografik itu pasti tentu suatu hal yang berbeda jauh gitu ya. Kita nggak bisa bandingkan transaksi Indonesia dengan transaksi di Amerika Serikat. Paling juga mentok-mentoknya kita membandingkannya dengan di Asia Pasifik biasanya kayak gitu. Nah, kalau misalkan size of the market, contohnya misal ketika kita membandingkan transaksi yang dilakukan oleh suatu pihak afiliasi, dia hanya ngejualnya di Bali aja gitu. Terus ternyata kita bandingkan nih dengan pihak yang dia penjualannya seluruh Indonesia. Oke, meskipun sama-sama Indonesia gitu kan, tapi misalkan di Bali ini dia produksinya diterima dengan baik gitu. Sedangkan di satu lain yang pihak independen tadi itu dia kesulitan nih untuk melakukan uh, penetrasi market di Jawa Timur, di Kalimantan, di Papua. Jadi sehingga nggak bisa dibandingkan gitu. Kompetisi juga kayak gitu tadi. Oh, ternyata dia di sini pihak afiliasi ini dia tidak ada kompetisi. Dia misalkan hanya dia berperan sebagai satu produsen yang emang unik gitu. Sedangkan kita bandingkan dengan pihak-pihak transaksi pihak apa namanya independen yang mereka di sana kompetisinya sangat ketat kayak gitu. Dan itu berarti nggak bisa kita gunakan. Itu economic circumstancesnya. Terus yang kelima bisnis strategis. Misalkan apakah ada suatu inovasi atau enggak kita bandingkan nih suatu produk gitu ya. Ini dilakukan dia ini adalah produksinya dari perusahaan yang baru berdiri gitu kan ya. Ataupun juga dia baru pengenalan produk sehingga dia melakukan banyak kegiatan marketing atau marketing penetrations. Atau kita lihat juga nih suatu e-commerce gitu kan ya. Dia masih melakukan di proses startup gitu sehingga dia banyak kegiatan-kegiatan marketing, biaya-biaya pengembangan seperti itu sehingga dia dalam kondisi yang merugi misalkan. Dari sini ada yang kan nggak yang comparability factor. Nah, kalau ya aku sih biasanya ini transaksinya aku bikin tabel ya. Jadi untuk menjelaskan kepada jurinya kita detailkan nih contractual terms-nya bagaimana, functional analysis-nya bagaimana. Jadi dibuat tabel gitu. eh, ya misalkan ya misalkan aja nih ya kita bikin tabel gitu tiga ya kan. Misalkan di sini comparability faktornya apa aja? Satu, faktor tertutup, dua, tiga, empat, sampai seterusnya, ya kan? Jadi misalkan transaksi yang kita uji, misalkan transaksi afiliasinya, nah kita jelaskan di transaksi afiliasi ini kontraktualnya bagaimana satu, dua, tiga, kayak gitu, seterusnya. Nah di sini misalkan transaksi independen ya, independen, sorry. Nah di sini gimana. Kayak gitu. Nah, baru di akhir nanti kesimpulannya adalah kedua transaksi ini memenuhi kesebandingan dengan tingkat yang tinggi. Kayak gitu. Kapun kalau misalkan ternyata dia nggak sebanding, tapi bisa dilakukan penyesuaian atau penyesuaian kesebandingan. Kita ngomong,
oh ini tuh memiliki kesebandingan, tapi terdapat perbedaan material yang bisa dilakukan suatu penyesuaian kayak gitu. Nggak ada pertanyaan? Oke. Oh ini yang terkait comparability yang under COVID-19 ya. Ini udah nggak relevan. COVID. Oke, nah ini yang sempat aku bahas di sebelumnya terkait internal comparable sama external comparable. Internal comparable itu, misalkan ini tested partinya, dia selain jualan ke pihak afiliasinya, dia juga jualan ke pihak third party independen gitu. Nah, apabila transaksi yang di sini, misalkan A dan B di sini sama gitu ya, dari tingkat kesebandingannya tadi sama, apa namanya, faktor-faktor kesebandingannya sama gitu kan ya, setelah kalian melakukan analisis, dia sebanding apa enggak gitu. Kalau misalkan ternyata hasil analisis kalian tidak sebanding, berarti kalian bilang internal comparable ini yang di B ini tidak bisa digunakan. Gitu. Nah, baru kalian lanjut. Oke, berarti kalau nggak ada internal comparable, apakah ada external comparable nih gitu. Nah, ini kita setelah analisis kesebandingannya, sorry, analisis faktor kesebandingannya, kita lihat nih di third party, misalkan ada nggak third party itu third party, kayak gitu. Atau nggak misalkan market price itu tadi yang harga acuan. Misalkan contoh LIBOR gitu, London Index Borrowing Rate kayak gitu. Misalnya ada juga market data dari Bloomberg. Nah, atau enggak biasanya paling umum itu adalah commercial database, Orbis atau Oriana. Orang Deloitte makanya kayak gini, Orbis atau Oriana. Jadi kita melihat nih bagaimana data-data keuangan pihak ketiga itu di luar sana itu performance-nya kayak apa itu bisa diakses di commercial database Orbis atau Oriana. Orang Deloitte bisa pakai itu juga. Selection of comparable. Nah, kalau kita melihat di per 32 PJ 2011 terkait pengaplikasian provisi kewajaran kelanjutan usaha gitu kan ya. Nah, kalau misalkan dia apa namanya adanya internal comparable, makanya lebih didahulukan utamanya adalah internal comparable kayak gitu. Baru kalau misalkan nggak ternyata internal comparable tersebut tidak tingkat kesebandingannya rendah gitu ya, nggak bisa digunakan, baru kita refernya ke external comparable kayak gitu. Nah, ini kalau terkait market price tadi, misalkan transaksinya itu batu bara, transaksi komoditas lah, kalau misalkan contoh batu bara ataupun minyak, nah kayak gitu, itu harganya rata-rata akan menggunakan harga acuan yang tersedia secara umum. Nah, ada beberapa harga acuan market price-nya. Nah, itu kita ngelihat apakah harga acuan tersebut juga digunakan oleh pihak independen ketika mereka bertransaksi. Terus yang kedua, apakah itu digunakan secara umum dan secara rutin gitu kan untuk melakukan negosiasi harga. Contohnya minyak. Ya udah kita sering kita lihat bahwa emang harga minyak itu melihat harga acuan ketika pihak independen melakukan transaksi, mereka melihat ke harga acuan tersebut untuk menentukan harganya. Kayak gitu. Baru yang ketiga, obtain international domestic commodity exchange market. Nah, ini emang didapatkannya secara legit gitu ya, secara mudah dan dia tersedia secara umum gitu untuk didapat itu. Dia tidak bersifat rahasia. Nah, mungkin kasusnya itu kalau misalkan di DJP ada namanya secret comparable. Secret comparable itu orang DJP bilang, oh untuk transaksi ini kita menggunakan transaksi antara PTA sama PTB ya gitu. Nah, lalu PTC protes dong, loh itu kan transaksinya mereka cuma bapak doang. Nah kan transaksi antara PTA dan PTB ini tidak terdisclose atau tidak dapat diakses secara umum gitu. Nah itu nggak boleh digunakan. Karena tadi kalau misalkan akan menggunakan transaksi PTA dan PTB sebagai pembanding, PTC akan kesulitan untuk melakukan analisis kesebandingan. Sedangkan kalau misalkan data PTA dan PTB ini dibuka oleh pihak DJP, tentu akan melanggar aturan terkait kerahasiaan data wajib pajak.
Nah, ini di PMK 22 tahun 2020, di sini dijelaskan lebih detail nih di pasal 12 ayat satunya, kapan nih kita bisa memilih pembanding internal ataupun pembanding eksternal. Nah, kita lihatnya pertama, apakah transaksi independen tersebut dia comparable dengan transaksi yang kita uji. Dilihatnya dari mana kondisinya, tadi yang dibilang di contractual terms-nya itu sama apa, serupa lah sebanding apa enggak. Terus kedua, kalau misalkan ternyata dia tidak serupa atau sebanding, masih apakah perbedaan tersebut mempengaruhi harganya apa enggak. Baru ketiga, kalaupun misalkan ada perbedaan, nah dan perbedaan tersebut itu mempengaruhi harganya, apakah penyesuaian keseimbangan bisa dilakukan untuk menghilangkan atau mengeliminasi the material impact of difference ini gitu ya. Jadi kalau misalkan suatu pembandingnya itu berbeda, belum serta merta apa ya, nggak langsung serta merta kita tolak gitu aja. Kita harus melihat nih, apakah perbedaan tersebut mempengaruhi harga. Kalaupun ada, apakah perbedaan tersebut bisa kita melakukan penyesuaian keserbandingan kayak gitu. Nah, ini contoh-contohnya kalau kalian melakukan analisis atas transaksi komoditas. Nah, kalau kita melihat di peraturan gitu ya di PMK 172 tahun 2023 juga itu kan aku lupa di situ dibilang apa enggak, tapi inti utamanya di SE 50 dibilang bahwa kalau misalkan transaksi komoditas, misalkan contohnya batu bara, minyak, minyak sawit, gas alam, bensin kayak gitu ataupun nikel. Nah, itu dia akan menggunakan metode comparable uncontrolled transaction atau CUT atau CUT gitu ya. Jadi emang langsung dibandingkannya itu harga ke harga gitu. Nah, untuk membandingkan tersebut, mereka kalau misalkan tidak ada pembanding internal, boleh menggunakan pembanding eksternal. Nah, pada umumnya akan menggunakan cut price, harga acuan, harga pasar. Misalkan contoh nih, harga minyak sawit itu yang digunakan data market price dari Bloomberg, dari Bapepti, ataupun beberapa sumber data yang lainnya. Yang tadi dipastikan ya bahwa data-data tersebut ya memang secara umum digunakan dan dapat diakses untuk melakukan jual beli harga komoditas tersebut. Itu. Ada juga kalau misalkan batu bara nih, batu bara kita bisa menggunakan Platts ataupun juga GCNI kayak gitu. Nah, ini tuh semua tersedia secara umum kayak gitu. Kalau misalkan transaksinya antar misalkan transaksi bunga gitu dari pihak afiliasi ke pihak afiliasinya. Nah, persenan bunga tadi itu juga bisa kita lakukan pengujian dengan BI rate. Jadi Bank Indonesia itu dia mengeluarkan tuh harga, sorry, suku acuan bunga tiap jenis-jenis bank. Maksudnya apa? Kan tadi itu misalkan PTA dan PTB melakukan arrangement hutang gitu ya, hutang hutang. PTA memberikan piutang ke PTB sehingga PTB misalkan nih bayar bunga ke PTA. Nah, ketika PTB bayar bunga ke PTA, dia bisa menggunakan suku bunga acuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Misalkan suku bunga acuan dari Bank Pusat, Bank Daerah, Bank Rakyat, kayak gitu. Maksudnya apa? Nah, tadi PTB pun kalau misalkan dia butuh uang, kenapa harus dari PTA? Misalkan dia bisa aja nih minjem utang di Bank Mandiri atau Bank BCA gitu kan. Nah, kalau misalkan harga bunganya lebih rendah kan harusnya kan PTB lebih diuntungkan. Nah, ini kenapa kok PTA ini PTB ini hutangnya ke PTA. Nah, jangan sampai bunga yang dibayar oleh PTB ke PTA itu lebih tinggi dari hutang kalau misalkan PTB hutangnya ke bank daerah atau bank BCA tadi. Nah, itu sebagai acuannya kayak gitu. Bagusnya ditanyakan nggak? Nah, ini juga ada nih data basis data komersial. Di sini kita melihat bagaimana performa dari perusahaan-perusahaan dengan industri yang sebanding. Misalkan nih kalian di situ keluar soalnya itu terkait industri batu bara gitu. Atau enggak industri ya lah, industri batu bara. Tadi dia ada melakukan transaksi jual beli batu bara. Untuk transaksi jual beli batu bara,
kita menggunakan tadi penggunaan harga acuan misalkan Platts gitu, harga pasar gitu. Tapi ternyata transaksi afiliasinya itu nggak cuma transaksi batu bara. Di dalamnya itu ada transaksi dari afiliasi itu misalkan contoh jasa manajemen, terus jasa transportasi, terus jasa marketing segala macem lah. Nah, untuk itu dia kita ujinya nggak dari sisi harganya, kita mengujinya dari sisi performa laporan keuangan keuntungannya. Nah, dari performa operating profitnya. Nah, untuk kita membandingkan operating profit dia sebagai industri batubara, kita carilah perusahaan-perusahaan di Asia Pasifik itu yang juga memiliki industri yang sama. Kita bisa ngambil datanya itu dari Orbis, dari Oriana, kayak gitu. Nah, ini yang contohnya transportation financial report, kalau ini commodity price dari Bloomberg, kayak gitu. Bahasa sih Indonesia tuh pakai yang ini sih, yang dua ini, sorry, yang dua ini. Orbis, Oriana, gitu, Asia Pasifik. Gitu. Kalau USA ini kita nggak pakai karena kita ya jauh lah. Nah, ini tadi yang aku jelasin tadi terkait tabelnya gitu kan ya. Gitu. Kalian bisa melihat eh, faktor-faktor kesebandingannya itu dalam bentuk tabel sini. Kalian bisa sajikan kayak gini. Tuh. Nah, terakhir sekali kan aku bilang, kalau misalkan ternyata dia nggak sebanding karena terdapat perbedaan, nah, apabila perbedaan tersebut berpengaruh dengan harga dan masih bisa disesuaikan, maka kita akan melakukan penyesuaian kesebandingan. Nah, ini contohnya nih, beberapa comparability adjustment. Contohnya contractual terms gitu, term of payment. Apakah kita bisa melakukan penyesuaian dari working capitalnya? Kita bisa lihat, oh ternyata di sini kalau misalkan dia term of payment-nya lama, dia dilakukan diberikan suatu diskon. Nah, jadi kita bisa keluarkan komponen diskon tersebut. Misalkan juga kalau misalkan dia term of delivery-nya menggunakan eh, freight kapal atau pesawat atau sorry pesawat atau truk gitu. Nah, kita coba keluarkan nih harga-harga yang berbeda tadi kayak gitu. Quality misalkan quality-nya itu satunya itu batu bara kualitasnya bagus. Nah, kan yang kedua batu bara kualitasnya kurang bagus. Nah, itu kan nggak bisa dilakukan apa namanya suatu penyesuaian. Dan kita lihat dari sisi lainnya, kalori value-nya segala macam. Ini juga kalau misalkan quantity, yang satu belinya banyak dalam bentuk partai, yang satu eceran, yang kita lakukanlah volume adjustment dengan cara misalkan take out diskon ketika dia belinya banyak kayak gitu. Atau juga level of market nih functional analysis. Transaksinya itu dilakukan yang satu dengan pihak agensi yang gede, yang satu pihak agensi yang kecil. Kalau misalkan dia dilakukan komisinya itu ke pihak agensi yang besar, dia akan kemungkinan memberikan komisi misalkan yang lebih apa ya lebih kecil atau lebih besar. Itu kita hilangkanlah komponen komisinya kayak gitu. Oke, lanjut ke practical issues yang tadi. Oke, oh itu dia kayak apel nih. Yang satu apelnya dia itu dilakukan apa namanya penjaminan barangnya cuma pre-on board gitu. Jadi dia hanya menjamin dari apel dari pihak penjual sampai ke pelabuhan di Amerika. Nah, misalkan ini yang di pihak sorry dari pihak independen gitu. Ternyata pihak afiliasi dia ini juga menanggung cost insurance and freight sampai pelabuhan di Indonesia Jakarta. Nah, oleh karena itu, nah ini kan beda nih harganya. Yang satu jaminannya cuma sampai pelabuhan di Amerika, yang satu jaminannya ini sampai pelabuhan di Indonesia. Nah, jadi di sini harga jaminannya cuma 90, jaminannya cuma 95, sedangkan ini adalah 100. Nah, oleh karena itu kita kurangkanlah nilainya. Oh, berarti harga apelnya ini ketika impor kita kurangin 5 kayak gitu biar just lebih sebanding. Sampai sini paham nggak? Halo, kedengeran nggak ya suara gua? Kedengeran kok, Kak. Oke.
Nah, ini tadi yang aku sebutkan, dibilang adalah second comparable. Misalkan dia menggunakan laporan keuangan dari perusahaan yang sebanding lainnya, tapi itu tidak tersedia secara umum. Gitu. Misalkan contoh tadi pihak DJP mereka menggunakan data wajib pajak lainnya, yang mana itu tidak tersedia. Kayak gitu. Terus yang kedua, misalkan ada isu-isu terkait cherry picking. Nah, kita nggak boleh nih milih-milih pembanding-pembanding yang hanya menguntungkan kondisinya untuk kita. Ini namanya cherry picking, kayak gitu. Dan ini bisa dilakukan oleh dua pihak, dari pihak wajib pajak maupun dari pihak tax authority gitu kan ya. Kalau misalkan dari pihak wajib pajak ya mereka memilih yang akan menguntungkan di sisi mereka, sedangkan misalkan dari tax authority mereka memilih yang menguntungkan sisi mereka kayak gitu. Tangkap. Bentar ya. Nah, terus kedua, misalkan loss making comparable. Nah, mungkin kita ketika membandingkan suatu perusahaan yang sedang merugi itu ya nggak kita serta-merta telan mentah gitu. Oh, dia perusahaannya rugi karena transaksi afiliasi. Ya, belum tentu. Kita harus melakukan further investigation nih. Misalkan di performa keuangannya, apakah dia merupakan perusahaan yang menanggung banyak biaya-biaya startup, misalkan biaya marketingnya besar gitu kan, terus biaya risetnya lebih besar. Jadi emang dia baru mulai berusaha gitu, belum banyak melakukan suatu produksi, belum mencatatkan penjualan gitu. Jadi dia hanya produksi doang gitu, belum ada penjualan gitu. Misalkan ada unsupportive economic situation, misalkan telah terjadi suatu bencana alam yang mana itu mengganggu proses usahanya dia kayak gitu. Terus company inefficiency, misalkan, oh ternyata dia ini baru melakukan fungsi eh, produksi sepatu gitu kan ya. Ternyata dia masih menanggung biaya-biaya produksi, sorry, dia masih menanggung biaya pabrik yang ternyata ya emang eh, kegedean pabriknya sehingga dia harusnya nggak nanggung segitu besar biayanya kayak gitu, atau enggak impact from industry in general. Contoh nih perusahaan biji kopi gitu, ternyata dia ini selama ini jual kopinya itu ke Starbucks. Nah, di sisi lain Starbucks itu sudah dilakukan boykot sehingga permintaan kopi dari Starbucks ke perusahaan dia itu menurun kayak gitu. Terus misalkan arm's length range. Ini isunya misalkan apakah kita melihat single figure atau range. Contohnya nih ketika kita membandingkan suatu transaksi, nah itu kita melihat pembandingnya itu satu atau dua. Kalau dia misalkan hanya satu single figure, nah itu sama dengan titik kesebandingan. Gitu. Misalkan pihak pihak pembandingnya cuma satu nih dan untungnya di angka 5%. Nah, 5% tersebut namanya titik kesebandingan. Nah, kalau misalkan dia apa namanya kalau lebih dari dua, misalnya bisa tiga lah, minimal tuh tiga. Nah, tiga performa keuangan misalkan ada tiga empat lima. Nah, ini berarti di rata-rata oh average-nya hanya kayak empat. Terus interquartile satunya misalkan tiga, interquartile kedua lima. Nah, untuk menggunakan arm's length range itu dia range-nya tadi kuartal satu sampai kuartal dua, kuartal satu tiga sampai kuartil kedua lima. Kalau misalkan perusahaan yang sedang kita uji ini dia angkanya di 4,5, nah 4,5 kan berarti di dalam rentang itu is okay kayak gitu. Kalaupun misalkan dia di atas rentang kewajaran itu nggak apa-apa juga, malah bagus gitu. Tapi kalau yang bahaya adalah ketika dia di bawah rentang kewajaran kayak gitu. Dan setahu aku di per 22 tahun 2020 itu boleh menggunakan satu pembanding kalau memang tingkat keseimbangannya itu sangat tinggi.
Tuh, jadi susah untuk menggunakan satu pembanding ya tadi harus dipastikan bahwa tingkat kesembandingannya sangat tinggi. Nah, ini contohnya kalau kita melakukan cherry picking gitu ya. Misalkan di sini, ntar. Oke, awalnya kita mengidentifikasi adanya empat, eh, eh, awalnya di sini kita mengidentifikasi ada empat pihak pembanding gitu ya. Angkanya tinggi-tinggi nih, kayak gitu. Nah, setelah itu kita hitung nih kuartil satunya berapa, kuartil tiganya berapa, mediannya berapa. Baru berarti rentangnya adalah dari 5,68 sampai 10,50. Tapi pihak yang sedang kita uji itu adalah 5,50 sehingga kesimpulan adalah below. Nah, terus nih ada namanya cherry picking. Cherry picking berarti kita milih-milih pihak pembandingnya yang menguntungkan kita. Ternyata kita selipin aja satu aja pihak pembanding. Misalkan nih AB Abeko ini ternyata operating margin 2,50%. Dengan menambahkan 2,50% ini, dia merubah arm's length range-nya dari yang paling rendah 5,68 turun menjadi 4,70. Nah, kita kan tadi awalnya 5,50 kan. Nah, jadinya yang awalnya below, sekarang jadi within. Nah, ini bisa di-picking. Sebenarnya nggak boleh. Kayak gitu. Tapi kita harus pastikan lagi, apakah Epico ini benar-benar memiliki tingkat kesembandingan yang tinggi dengan tested partinya. Gitu. Nah, juga kalau misalkan kalian ada suatu transaksi yang diuji, misalkan tadi suatu industri batu bara, dia ada pembelian transaksi afiliasinya banyak. Yang satu pembelian batu bara dari pihak afiliasinya, terus yang kedua ada pembayaran jasa manajemen, terus yang ketiga misalkan ada pembayaran sewa, yang keempat misalkan ada pembayaran apa namanya bunga kayak gitu. Nah, di OECD ini dibahas nih, apakah kita mengujinya satu persatu transaksinya atau dikenal dengan transaction by transaction, atau kita melakukannya secara keseluruhan di performa atau operating profit perusahaan perusahaan yang sedang kita uji. Paham ya? Yang satu transaction by transaction, kita mengujinya satu persatu transaksi, jadi transaksi pembelian batu bara kita bandingkan dengan pihak independen ketika melakukan transaksi beli batu bara. Terus yang kedua untuk transaksi jasa manajemennya kita bandingkan dengan pihak independen yang melakukan jasa manajemen juga gitu. Itu namanya transaction by transaction satu-satu. Apa kita melihat agregat bisnis basis. Jadi kita melihat oh dia sebagai industri batu bara dia untuk 5%. Ternyata 5% ini sesuai dengan kesebandingan range-nya industri batu bara yang lain. Nah, sebenarnya di OECD mereka ini lebih mengutamakan yang namanya transaction by transaction. Jadi emang better untuk menguji satu persatu pembelian batu bara sendiri, pembayaran jasa manajemen sendiri, pembayaran sewa sendiri. Harusnya seperti itu. Tapi kalau ternyata tadi jasa manajemen, jasa sewa kapal, jasa bunga, itu semua itu berpengaruh terhadap industrinya, maka atau bisa disebut nih, dia closely link atau continuous, yang mana tidak bisa dilakukan pengujian satu persatu. Maksudnya gini, di level harga batu bara, dia murah karena kita juga sewa kapalnya dia. Atau enggak, kita beli batu baranya agak mahal karena kenapa? Karena kita ada bayar utang ke dia. Misalkan kayak gitu. Dan itu saling berhubungan nih. Gitu. Atau enggak misalkan kita suatu perusahaan startup sorry, e-commerce deh. Misalkan Shopee Food dia bayar komisi ke PT Shopee Indonesia atas penggunaan platformnya. Nah, dia bisa ngomong, gua nggak bisa nih diuji atas satu transaksi komisi aja. Karena kenapa? Di sisi lain, gue juga ada bayar nih, misalkan jasa manajemen ke Shopee Indonesia, segala macam. Sehingga
Shopee Food misalkan mau diujinya secara keseluruhan dari operating profitnya. Itu nggak apa-apa, namanya agregat basis gitu. Tapi in practical kita main aman. Kita juga menguji satu persatu untuk transaksi yang emang jelas-jelas oleh pemerintah atau oleh OECD itu dianjurkan untuk diuji dengan CAP atau CAT. Misalkan contoh tadi transaksi Shopee itu, oh untuk pembayaran atas platform kita bayarnya kan tuh bayar royalti. Royalti emang di orang untuk royalti memang disarankan menggunakan metode comparable uncontrolled transaction, baik itu kita uji sendiri. Tapi sisa lainnya, transaksi yang pembayaran komisi, transaksi pembayaran jasa manajemen, kita uji secara agregat basis, itu boleh kayak gitu. Ada namanya juga corroborative analysis. Corroborative analysis itu dia menguji secara keseluruhan kayak gitu. Terus yang kedua ada isu juga terkait segmented financial statement. Nah, misalkan nih suatu perusahaan batu bara gitu ya, selain dia jual beli batu bara, dia juga melakukan bisnis penyewaan kapal. Nah, itu perlu kita lakukan segmentasi financial statement karena bisa aja nih dari sisi penjualan batu baranya dia lagi untung, tapi di sisi lain sewa kapalnya ini lagi rugi. Jadi dia banyak maintain maintain biaya kapal, tapi nggak ada yang nyewa kapalnya. Nah, jangan sampai kerugian atas biaya perawatan kapal tadi itu menurunkan keuntungan dari sisi industri jual beli batu bara, sehingga kita lakukan segmentasi. Jadi kita yang satu kita uji untuk misalkan transaksi jual beli batu bara, kita uji dengan transaksi yang sebanding juga jual batu bara. Untuk yang transaksi atas sewa kapal, kerugi untungnya ini kita bandingkan dengan transaksi yang sejenis, yaitu yang juga sewa kapal juga. Gitu. Nah, ini eh, practical isunya doang sih. Ketika kita melakukan segmentasi, kita identifikasi nih nilai penjualannya berapa, harga HPP-nya berapa, terus selling expense-nya berapa, general expense-nya berapa, agar kita bisa kelihatan gross margin-nya berapa, operating margin-nya berapa, kayak gitu. Sampai sini di analis keseimbangan dan ditanyakan nggak? Gimana? Masih aman? Dari sisi analis keseimbangan ada yang mau ditanyakan? Apa mau lanjut? Mungkin bisa dilanjut dulu aja kali, Kak. Oke. eh, Skema cherry picking. Ini siapa yang tanya ya? Kenapa namanya semua titik-titik dah. Cherry picking yang tadi, ketika lo berusaha buat milih-milih perusahaan sebanding yang menentukan untuk eh, transaksi yang sedang lo uji. Misalkan awalnya emang lo tested party marginnya cuma 50%, ya kan? Awalnya kita menggunakan 4 perusahaan ini. Lalu kita masukkan nih satu lagi perusahaan, satu Ebico ini. Dan kita mau memasukkan Ebico ini, dia operating margin cuma 2,50%, dia menurunkan interquartile satunya ke angka 4,70%. Yang awalnya 5,68, angka kuartal satunya turun 4,70%, sehingga asset margin kita jadi masuk nih within the range. Nah, ini namanya cherry picking karena kita milih-milih perusahaan yang unfavorable sama kita. Misalkan contoh nih, perusahaan yang diuji pihak afiliasi ini kita lagi kecil marginnya cuma 1%.
Kita pilihin tuh perusahaan-perusahaan mana yang marginnya cuma 1%. Kita buat-buat seolah itu dia sebanding, itu nggak boleh, itu namanya cherry picking. Jadi ada yang direct misal aku titik doang itu. Oke. Oke, lanjut ke TP method, ya kan? Oke, nah di sini di DP method ini kita sebenarnya kalau untuk melakukan suatu analis kesebandingan gitu ya, comparability analysis, itu salah satunya itu bagiannya adalah pemilihan metode TP yang tepat gitu. Nah, untuk memilih tersebut kita harus melihat ada beberapa hal gitu. Yang pertama, nature of the consolidated transaction, control transaction. Yang ini tadi yang kita berusaha untuk accurately delineate the transaction. Kita jelaskan transaksinya apa, harganya berapa, oleh siapa, gitu kan. Baru kita lihat nih yang kemarin pertemuan sebelumnya kita lakukan analisis VAR-nya. Ya, baru kita yang terakhir adalah pemilihan TP metodenya. Kita analisis nih dari beberapa metode TP itu sesuai definisinya dan karakteristiknya itu apa mana aja yang bisa kita gunakan untuk pengujian ini kayak gitu. Nah, nah, untuk mencari metode TP itu ada beberapa approach gitu ya. Yang pertama adalah hierarchy of method. Yang kedua adalah best method rule. Baru yang ketiga itu the most appropriate method rule. Dulu metode TP itu dipilih menggunakan pendekatan hierarki. Oke, nomor satu apa? Misalkan metode nomor satu nggak bisa, baru kita lompat ke metode dua. Kalau misalkan metode dua nggak cocok, kita lompat ke metode tiga. Itu namanya hierarki. Nah, kalau base method rule itu kita menggunakan metode yang paling bagus. Jadi secara subjektif kita memilih misalkan oh comparable account itu merupakan metode yang paling bagus untuk transaksi ini. Nah, tapi kita akhirnya menggunakan yang ketiga yaitu the most appropriate method rule. Kita melihat uh, secara secara karakteristiknya, secara kondisinya itu metode ini tuh dia lebih cocok digunakan untuk menguji transaksi yang kita uji kayak gitu. Nah, dulu itu misalkan nih comparable uncontrolled price atau CAP itu nomor satu dulu, nomor satu, ini nomor dua, ini nomor tiga terus gitu. Dulu tuh kita menggunakan yang nomor satu dulu, nomor dua, baru nomor tiga. Tapi sekarang kita menggunakannya adalah the most appropriate method kayak gitu. The most appropriate method ini kita melihat beberapa hal. Pertama adalah kekuatan, keunggulan atau kelemahan dari masing-masing metode yang kemarin aku minta tolong buat cariin. Yang kedua adalah kesesuaian dari nature metode tersebut itu sama nih dengan nature yang transaksi yang sedang kita uji. Terus yang ketiga, ketersediaan atas informasi yang dapat diandalkan. Itu misalkan contoh nih kita menggunakan kata, tapi basis datanya nggak bisa dicapai, diambil nih gitu. Nah, itu nggak bisa kita pakai metode tersebut kayak gitu. Tapi balik lagi, ini kita eh, masih 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 apa ya? Masih kurang lebih itu menggunakan hierarki, tapi tetap kita akan menggunakan the most appropriate method. Contohnya, pertama kita usahakan dulu deh kita menggunakan pengujian dari sisi harganya. Tapi kalau misalkan nggak dari sisi harganya, kita coba bandingkan dari sisi gross marginnya kayak gitu. Terus kalau misalkan dari gross margin nggak bisa, kita coba usahakan dari operating marginnya kayak gitu. Nah, yang metode yang pertama itu adalah comparable uncontrolled price atau enggak comparable namanya comparable uncontrolled transaction. Dulu namanya price, sekarang transaction cut gitu. Nah, ini kita berusaha menguji transaksi yang pihak afiliasi, misalkan nih PTX sama PTX sama XLTD, kita bandingkan dengan perusahaan pihak independen, transaksi dengan pihak independen, misalkan PTX sama unrelated transaction gitu. Nah, ini misalkan PA
sama VB ini namanya cup tapi internal cup gitu. Tapi kalau misalkan di sini nggak ada ini transaksi dengan Unlimited LTD, nah kita akan menggunakan yang PC ini. Nah, price C ini kita bandingkan dengan price E, ini namanya external cup. Oke ya, yang ini namanya internal cup, sedangkan yang satunya ini itu external cup, kayak gitu. Nah, ini metode cup atau cut, ini itu membutuhkan tingkat keseimbangan yang sangat tinggi. Misalkan karakteristik produknya sama, tidak ada perbedaan yang mempengaruhi harga. Makanya contohnya bisa digunakan tuh di komoditas, komoditas gula, batu bara, minyak kelapa sawit. Nah, itu kan emang ya udah batu bara gitu kan. Gula ya gula. Dan akhirnya ya itu mungkin kita menggunakan cup kayak gitu. Nah, kalau dari cup keunggulan dan kelemahannya apa? Yang keunggulannya yang pasti dia itu bersifat secara langsung dan secara reliable untuk mengaplikasikan prinsip pelajaran. Ya udah, yang satu jualan harga segini, yang satu jualannya harganya kayak gini, kayak gitu. Terus dan dari pihak otoritas pajak itu lebih disukai menggunakan CAP atau CAT. Kelemahannya, yang pertama susah banget buat mencari acuan harga atas produk yang tingkat keseimbangannya tinggi. Yang kedua, transparansinya itu belum tentu nih di basis data market tersebut itu dia sebanding apa enggak. Misalkan contoh, ini batu bara yang satu ini dia dijualnya di daerah yang emang dia melakukan monopoli atau enggak kayak gitu. Gitu. Terus juga calculation accurate adjustment. Kalau misalkan ternyata ada perbedaan yang berpengaruh ke harga, susah untuk dilakukan penyesuaian perbandingan kayak gitu. Nah, kalaupun kita akan menggunakan cup di SE50 terkait pemeriksaan atas TV, di SE itu dia dibilang ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita perhatikan benar-benar terkait penggunaannya. Yaitu tadi lima faktor keserbandingannya, karakteristik barang, fase analisis, kontraktual term, segala macamnya. Nah, ingat kan tadi sebelum tahun 2017 urutannya itu hierarkinya masih yang pertama karakterisasi atas barang atau produk gitu. Nah, sekarang udah berubah contextual term yang nomor satu dengan karakteristik atas produk itu nomor tiga. Karena ini SE-nya tahun 2013, berarti dia masih menggunakan OECD Transfer Pricing Guideline yang tahun 2010 gitu. Yang kedua adalah resale price method. Nah, ini dari sisi gross margin. Kalian masih ingat kan mata kuliah dasar-dasar akuntansi itu kan? Penjualan sales dikurangi dengan COGS, HPP itu namanya gross profit gitu kan. Nah, di sini kita menguji dari situ, kita melihat gross marginnya. Nah, contoh di sini adalah resale price method. Apakah transaksi resale price itu betul kayak gini? Ketika dia ini ber apa namanya berperan atau melakukan fungsi distributor gitu kan ya. Nah, apakah nilai pembelian barangnya itu udah sesuai untuk mendapatkan margin dia sebagai reseller? Gue ulangin aja ya. Pihak afiliasi sedang kita uji ini dia berfungsi sebagai distributor. Distributor atas barang-barang yang diproduksi oleh pihak afiliasi. Jadi, di sini adalah parentco. Nah, parentco ini sebagai produsen, dia akan menjual barangnya ke subsidiarinya sebagai distributor, untuk kemudian dari subsidiari ini akan dijual ke pihak retail. Retail tuh kayak di eceran gitu, misalkan di mall, di pasar kayak gitu. Nah, kalau kita lihat, kalau kita breakdown, retail price ini kan dijualnya ke pihak independen, ya kan? Sedangkan yang transaksi afiliasinya itu ada ketika pembelian COGS ini, ya kan? Yang jadi permasalahan adalah apakah COGS-nya itu harganya sudah wajar, jadi nggak ketinggian atau nggak kemurahan, agar pihak distributor ini dia mendapatkan margin sesuai dengan reseller yang lainnya. Contoh nih, mungkin gue ini secara verbal ya ngomong contohnya. Pihak distributor ini
jualannya harga nilainya 100. Oke, 100 ke retail. Lalu dia ternyata selama ini pembelian barangnya ke parentco itu harganya 90. Sehingga dia untung berapa? 10, ya kan? Berarti resell marginnya dia, res- sorry, gross marginnya dia itu berarti kan cuma 10% doang. Ya kurang lebih 10% lah. Gitu. Ya kan 10 dibanding 90 berarti 10 ya 11% lah. Persen tadi itu udah sebanding atau enggak dengan pihak pembanding yang lainnya. Kita carilah perusahaan dengan fungsi distributor yang sama, misalkan ini sepatu gitu. Kita carilah perusahaan sepatu, terus cari perusahaan yang distributor sepatu, misalkan ternyata ada nih, ada 5. Marginnya macam-macam, misalkan ada yang 25, 18, 20, 21, 22 gitu kan ya. Terus kita hitung interkuartilnya. Interkuartil pertamanya jatuh di angka 18, interkuartil tiganya jatuh di angka 24. Tapi mediannya 20, misalkan 22% gitu. Nah, tadi pihak afiliasi kan cuma dapat marginnya cuma 11% kan, karena COGS-nya dia beli harga 90. Ternyata kalau kita bandingkan dengan pihak independen, mereka itu bisa sampai untung 22% loh tadi, ya kan? Sehingga kita paksa seakan-akan distributor ini itu untuk untung 22% juga. Caranya gimana? COGS yang dibeli dari parentco, pihak afiliasinya itu, kita kecilkan harganya. Jadi ke 80. Tujuannya apa? Biar distributornya ini dapat untung gross marginnya 20%, 22% kayak pihak independen lainnya. Jadi di TP adjustment-nya kita kurangin tuh COGS-nya kita kurangin 10 menjadi harga 80 kayak gitu. Nah, ini di sini ada dijelaskan arm's length price sama dengan resale price dikurangin appropriate margin for the reseller gitu. Resale price-nya tadi berapa? 100 ya kan? Terus dikurangi dengan appropriate gross margin yang gross marginnya kan 22%. 22% dari 100 misalkan 20% nih berarti kita kurang jadi 80 kayak gitu. Ini kan nggak. Nah, kalau RPM ini dia cocoknya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang marketing atau reselling, yang mana ya udah dia nggak perlu melakukan banyak hal yang mengubah atau memberikan nilai tambah untuk barang tersebut. Reseller lah kayak gitu. TikTok kayak gitu misalkan. Oh, ini ada contohnya. Misalkan transaksi yang akan kita analis ini dia membeli dari pihak suppliernya itu dengan harga 18.000 per unit. Nah, ini kita menguji PT RPM Indonesia. PT RPM Indonesia ini jual ke customer independent party dengan harga 20.000, ya kan? Gross profitnya berarti kan 20.000 dikurangi 18.000 sama dengan 2.000. 2.000 dikurangin dibagi 20.000. Sorry ya, ternyata gross margin itu gross profit bagi sales bukan COGS, aku lupa tadi. Salah tadi. Berarti kan 10% dia untung 2.000, yaitu gross marginnya berarti 2.000 dibagi sales 20.000 berarti untung 20%. Lalu kita uji nih dengan metode RPM. Kita cari kita cari apa namanya eh, pihak-pihak yang sebanding, ternyata mereka marginnya itu 15%. Oke. Nah, tapi kita kan in actual kan 10%. Berarti kita kurang 5% kan? Nah, caranya gimana untuk kita bisa gross margin 5%? Caranya ya tadi sell price 20.000 dikurangi dengan 15% dikali 20.000. Harusnya kita untung 3.000 nih. Berarti ketika kita beli dari supplier harusnya bukan 18.000 tapi harusnya adalah 17.000. Di sini harusnya 17.000 gitu.
Habisnya ada yang paham nggak terkait, sorry, ada yang ditanyakan nggak terkait di sell price method? Kalau nggak ada lanjut ke cost plus method. Cost plus method ini ketika kita sebagai produsen, manufacturer, ya kan, kita beli barang-barang bahan baku dari pihak supplier independen, lalu kita jual ke pihak afiliasi sebagai distributor, ya. Tadi kebalikannya. Kalau yang tadi kan kita kalau nguji dari sisi distributornya, nah ini kita menguji dari sisi manufacturernya, yang mana dia mendapatkan bahan bakunya dari pihak independennya dia, kayak gitu. Contohnya, oh enggak ini industri apa aja yang cocok buat menggunakan metode ini? Misalkan industri contract manufacturer. Jadi contract manufacturer ya udah dia udah dipesan oleh distributor, tolong dong buatin sepatu 100.000 pieces kayak gitu. Berarti dia akan mencari bahan bakunya sendiri kayak gitu. Atau juga provision of services, dia penyedia jasa. Contoh ini adalah penyedia jasa manajemen, ya kan? Dia akan memberikan jasa manajemennya ke pihak afiliasinya. Nah, untuk menyediakan jasa manajemen tadi, dia akan membutuhkan vendor-vendor lah dari pihak independen, misalkan untuk vendor IT, vendor HR, kayak gitu. Terus dia juga harus menggaji orang-orang finance, orang tax, nah kayak gitu. Namanya provision of services. Cara metodenya simple sih. Misalkan contoh tadi manufacturer PTC, ya kan kita sebagai yang PTC ini kita memproduksinya dengan cara membeli bahan baku yang kita beli dari pihak independen seharga 100.000, ya kan? 100.000. Lalu kita jual ke customer, yang mana customer kita ini adalah pihak afiliasi dengan 108.000. Nah, markup-nya berapa? Nah, markup-nya berarti kan kita kan untung 8.000 nih. 108.000 dikurangi 100.000, itu kan 8.000. Markup-nya berapa? Berarti 8.000 dibagi sama manufacturing cost-nya 100.000. 8%. Oke. Bedanya sama yang tadi resell price kan berarti dia nyarinya gross margin, yaitu 8.000 dibagi 108.000. Tapi ini kita di cost plus method, kita nyari markup rasionya. Caranya ya tadi 8.000 dibagi dengan manufacturing cost yaitu 100.000. Jadi markup rasionya 8%. Lalu kita uji nih dengan pihak independen gitu. Atau enggak misalkan ternyata kita selain jualan ke pihak afiliasi, kita juga jual ke pihak independen. Kita jual ke pihak independen dengan harga 110.000 per unit, gitu kan. Nah, kalau dari sini nggak kita bisa menghitung angka rasionya dengan cara 10.000, 110 dikurangi 100.000 adalah 10.000. 10.000 kita bagi dengan manufacturing cost 100.000 dapat markup rasio 10%. Nah, harusnya ketika kita jualan ke pihak afiliasi, kita harusnya juga untung 10% dong, gitu kan. Kita untungnya kecilan nih, gitu. Nah, untuk menaikkan untungnya agar kita markup rasio 10% juga, maka caranya 100.000, ya kan, ditambah dengan 10% dikali manufacturing cost 100.000. Jadi 110.000. Ini cost plus method. Oke, nah ini kelemahan dan kekurangannya dari resale price method atau cost plus method. Yang paling utama adalah keutamaannya jelas dia sangat eh, clear banget untuk menghitung ya tadi berapa biaya COGS-nya, berapa harga jualnya. Nah, itu bisa clear banget harganya. Dan kita bisa fleksibel juga untuk kesebandingan produknya. Kita bisa jelasin, oh ini kita segmentasi antara produk yang sepatu, produk kacamata, kayak gitu. Tapi kelemahannya untuk kalau kita menggunakan external comparable, susah kita cari data pembandingnya. Karena tadi kita produksi barangnya bisa beda. Jadi ini itu sangat erat dengan karakteristik produknya. Misalkan satu nih, yang satu perusahaan produksi sepatu Salomon.
untuk kegiatan naik gunung. Sedangkan yang satu dia produksi sepatu untuk Nike untuk lari di eh, jalanan. Itu satu hal yang beda dari fiturnya kayak gitu, brandnya juga beda kayak gitu. Makanya kita di SE50 kalau kita mau pakai metode artificial price method atau cost plus method ini, kita harus benar-benar mempertimbangkan beberapa hal. Contohnya karakteristik produknya gitu kan. Terus yang kedua terkait kontraktual terms-nya segala macam. Nah, yang salah satu utamanya yang di lain adalah ada tiga hal nih. Ada empat. Pertama, konsistensi dari accounting standarnya. Kita bagaimana melakukan pembukuannya, sama apa enggak approach-nya. Terus yang kedua, misalkan significant value added product. Misalkan yang satu tadi sepatu Salomon, dia ada di produknya itu ada outsole-nya yang dia empuk banget, yang dia bikin harganya emang lebih mahal gitu. Sedangkan yang pihak pembanding ini cuma sepatu Nike yang buat lari doang, outsole-nya nggak perlu yang ekstra untuk di gunung kayak gitu misalkan. Yang ketiga misalkan intangible asset. Oh ternyata Salomon ini ya udah dia produknya biasa aja, nggak ada branding. Sedangkan Nike dia perlu nih bayar kompensasi berupa royalti atas brand gitu. Exclusive right juga misalkan yang satu ini Nike produksi sendiri dia nggak mau di co-sign ke tempat lain kayak gitu. Yang pasti ini kalian bisa lah melakukan riset, terus kalian bikin sendiri dulu grafiknya. Jadi ketika nanti kalian lomba, kalian tinggal masukin slide ini. Kayak gitu. Yang traditional method udah, jadi traditional method itu ada tiga tadi. Comparable and control transaction, resale price method, sama cost plus method. Gitu. Tadi traditional transaction method ya, karena ya udah emang simple aja. Yang kedua ada tipe transactional profit method. Ya kan, transactional profit method ini kita ngelihat secara garis besarnya, overview-nya, helikopter view. Yang pertama ada profit split method, bagi-bagi pizza. Nah, kenapa gua kalau bagi-bagi pizza nih? Kita melihat fungsi kita dalam grup usaha itu sebagai apa, lalu berapa persen kontribusi kita terhadap keuntungan grup secara umum. Contohnya nih, eh, pabrik Salomon di Indonesia, gitu kan? Dia itu perannya berapa besar sih sampai akhirnya Salomon sedunia ini dia untung sekian harga gitu. Oh ternyata kontribusinya kalau secara finansial itu ya dia kontribusinya tuh 10%. Oke, berarti dia harusnya mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari grup kayak gitu. Namanya profit split method. Bagi-bagi pizza. Ada yang besar, ada yang kecil, tergantung porsinya, perannya. Nggak boleh bagi sama rasa sama rata, nggak boleh. Harus sesuai perannya. Gitu. Makanya kemarin gue sempat bilang kan, ada nggak temen lo yang nggak kerja tapi lo kasih nama di proyek lo itu, kasihan banget lu nya, kayak gitu. Keutamaannya jelas, dia ini memberikan solusi yang sangat integrated, jadi semua pihak senang dari sisi pihak otoritas pajak di negara A, negara B, negara C, mereka tahu nih mereka pemajakannya bagaimana, usahanya sesuai dengan kontribusinya gitu. Two-sided analysis, jadi analisisnya itu nggak cuma dari sisi satu PT aja, kita juga menganalisis dari sisi lawan transaksinya. Tapi yang paling susah adalah kita harus mendapatkan data-data keuangan dari berbagai anak perusahaan di berbagai negara. Ini susah banget kayak gitu. Terus juga gimana kamu bisa mendefinisikan kontribusinya itu tadi, berapa persennya itu kontribusinya harusnya bisa didefinisikan kayak gitu. Makanya profit split method ini metodenya sangat jarang digunakan. Terutama untuk Indonesia yang keterbukaan informasi dari pihak perusahaan yang lain itu susah banget di negara-negara lain gitu. Biasanya ini lebih di negara-negara maju sih yang mereka udah jelas banget integrated terkait consolidated consolidated financial statementnya mereka gitu. Mereka udah terkonsolidasi dengan oke lah kayak gitu. Dan yang kalau di BEPS dibilang nih di Action 10, BEPS Action Plan 10, itu dia bilang profit split method ini
bisa digunakan kalau dari masing-masing pihak di dalam grup usaha itu mereka memiliki peran yang unik dan valuable gitu terhadap transaksi tersebut. Terus dia sangat integrated. Yang ketiga, dia ini membagi resikonya. Dan yang keempat, datanya itu sangat mudah dapat diperoleh kayak gitu. Nah, lalu metode yang kelima yang salah satu yang umum digunakan adalah TNMM, Transactional Net Margin Method. Di metode ini kita menguji nih net profit atau operating profit atas usaha tersebut. Kalau tadi kita kan ngitungnya di gross profit. Gross profit didapat dari apa? Sales dikurangi dengan COGS, dapatnya gross profit. Nah, di bawah gross profit kita menghitung tuh beberapa penghasilan yang lain. Misalkan operating expense. Nah, itu terus operating expense-nya itu apa aja. Baru dapatlah operating profit. Nah, di situ kita melihatlah bagaimana perusahaan tersebut menjalankan industri A itu profitnya bagaimana. Ini dari TV guideline-nya ya. Antara yang poin 2 nih menarik nih. Di TV guideline tuh bilang penganalisis yang menggunakan metode TNMM itu harus melihat bahwa kita itu menguji profit-profit atas pihak afiliasi yang berpengaruh terhadap beberapa yang berpengaruh pada ya partikulernya itu apa aja transaksinya. Oleh karena itu, dia nggak cocok nih untuk menggunakan TNMM pada basis company wide kalau perusahaan tersebut dia melakukan usaha dengan banyak jenis transaksi afiliasi yang mana tidak bisa dibandingkan secara agregat basis. Oh, oke oke. Jadi dia ini bilang kita di TNM ini kita mengujinya secara wide basis kecuali untuk transaksi yang memang dia tuh nggak bisa diuji secara agregat basis. Contohnya eh, tadi penjualan batu bara, pembayaran royalti, dia tuh nggak bisa kamu uji secara agregat basis. Kamu harus mengujinya secara harga doang, kayak gitu. Oh, baik lagi yang nomor dua tadi, kan tadi bilang kan untuk beberapa transaksi tadi yang pembelian batu bara, komoditas, pembayaran royalti, terus pembayaran bunga, itu kan nggak bisa tuh diuji secara agregat basis dari sisi keuntungan perusahaan. Dia harus diuji per harga kan. Tapi kita bisa melakukan sanity check. Sanity check itu adalah eh, apa ya analisis yang mendukung gitu. Jadi utamanya kalian tuh menguji dari harganya doang. Jadi komoditas itu komoditas bunga royalti tadi kalian uji dengan cup. Tapi kalian bisa nih ujian tambahan menggunakan TNMM sebagai corroborative analysis atau agregat tadi sebagai tambahan aja yang mengkonfirmasi ulang. Jadi kayak gini ngomongnya. Kita menguji transaksi batu bara menggunakan cup udah wajar nih. Terus kita juga nih coba nguji pakai TNMM sebagai industri batu bara. Ternyata juga wajar juga. Jadi kita ada dua kali menguji dua-duanya wajar kayak gitu. Nah, ini kelemahan dan kekurangannya kalau misalkan TNMM itu dia apa namanya are less affected by seasonal difference. Jadi kita nggak bisa dia lebih umum aja gitu. Dia nggak terpengaruh oleh oleh perbedaan-perbedaan transaksional misalkan tadi pembayarannya utang, pembayarannya cash, terus juga tadi oh ini menggunakan impor pesawat, satu menggunakan impor
kapal, itu transactional difference tuh nggak terlalu berpengaruh kayak gitu. Terus dan net margin juga toleran sama functional differences. Jadi misalkan satunya usahanya itu dia lagi gimana ya maksudnya uh, tolerant to some functional differences. Functional tadi kan misalkan dia sama-sama sebagai produsen batu bara gitu. Tapi di situ dia ada usaha yang lainnya. Ya gitu. Nah, itu kita nggak terlalu berpengaruh kayak gitu. Karena ada operating profitnya tadi. Susahnya ya tadi untuk apa namanya benar-benar memastikan bahwa perbedaannya itu sangat minim banget gitu. Corresponding adjustment. Timing isu. Oke. Nah, untuk di TNMM ini kita ada istilah tambahan lagi namanya profit level indicator. Kalau yang tadi kan kita mengujinya dari harganya. Nah, kalau ini kita menguji di sisi profit levelnya. Itu macam-macam. Ada return on sales, ada return on total cost atau NCPM, net cost plus markup. Ini paling umum biasanya orang dulu pakai NCPM. Yang kedua, ada yang ketiga adalah Berry ratio, ada return on asset, dan juga return on capital employed. Kalau pertama return on sales, dia itu membandingkan operating profit dengan total sales. Jadi ini cocoknya digunakan oleh distributor atau manufaktur karena gampang. Dia salesnya berapa, operating profitnya berapa, ya udah dia kan emang bersihnya, misalkan transaksi independennya kan di penjualannya tadi. Ya udah kita ngujinya pakai return on sales. Jadi tadi penjualannya ke pihak independen, kita pakainya return on sales. Yang kedua, misalkan net cost plus markup, NCPM. Itu mengujinya operating profit dibagi total cost. Kalau ternyata nih penjualannya ke pihak afiliasi, nah itu kita pakainya kontrak dan kita pakai NCPM. Terus ini bisa dipakai juga misalkan service provider. Tadi service provider, dia kan bayar-bayar vendor, bayar karyawan untuk ngasih jasa. Nah, jasanya itu dikasih ke pihak afiliasi. Berarti kan penerimaannya dari pihak afiliasi dong. Nah, karena kita ya karena nilai pendapatannya itu ada pihak afiliasinya, maka kita nggak menguji di pendapatannya, kita menguji di biaya-biayanya. Kita bandingkan tuh operating profitnya dengan biaya-biayanya. Biayanya kan didapat dari pihak vendor, dari pihak karyawan yang independen kan. Nah, itu cocok tuh kita pakai NCPM. Atau juga contract and low risk manufacturer. Contract manufacturer kan gitu dia. Dia dipesan sama pihak afiliasi, tolong dong buatkan aku sepatu 100 gitu. Oke, gue bakal nyari bahan baku dari pihak dari pihak independen. Bahan baku aku beli dari pihak independen, aku produksi segala macam, dapat 100. 100 itu aku jual ke pihak afiliasi kita. Nah, angka pendapatan penjualannya tadi kan ada pengaruh afiliasinya dong. Kita nggak bisa nguji di situ, kita nguji di cost-nya. Kita kumpulin tuh biaya bahan bakunya ada di COGS ya kan, bahan baku sepatu, kulit segala macam kita kumpulkan, terus ditambah lagi total cost tuh kan, total cost berarti COGS sama operating expense. Operating expense misalkan, oh gue harus bayar listrik, gue harus bayar pabrik, gue harus bayar karyawan supir, nah itu harus aku totalin tuh semuanya. Namanya itu NCPM. Jadi operating profit dibagi sama total cost. Yang ketiga ada namanya Berry ratio. Berry ratio itu dia membandingkan gross profit dibanding sama operating expense. Gross profit itu kan di atas tadi ya, penjualan dibagi sama COGS, ya kan? Tapi ada operating expense. Nah, ini tuh cocoknya buat procurement center gitu. Misalkan procurement center itu dia gini, atau agen-agen komisi. Procurement center itu ada perusahaan, dia itu mencarikan produk-produk bahan baku untuk digunakan oleh manufaktur yang merupakan afiliasinya dia. Jadi manufaktur afiliasinya gini, tolong dong aku mau bikin sepatu, tolong cariin bahan baku gitu. Terus procurement centernya dia akan mencari bahan baku di pasaran yang akan digunakan, yang akan dipakai oleh pihak manufaktur yang afiliasinya tadi, ya kan? Nah,
tadi dia itu kan dari sisi apa namanya penjualannya itu kan dia apa namanya dijual ke pihak afiliasi kan, manufacturer tadi. Terus di COGS-nya tadi itu kan dari pihak independen. Nah, tapi kita lihat dari nature-nya deh. Nature-nya dia ini harusnya dibayar sesuai dengan komisi yang dia dapat gitu. Nah, makanya kita gross profit yaitu tadi eh, untung dari penjualan dikurangi COGS dibagi sama operating expense. Operating expense ini adalah gambaran yang benar-benar biaya yang dia keluarkan. Maksudnya gini, procurement center tadi kan beli bahan baku untuk sepatu kan. Ada beli kulit, ya kan? Ada beli eh, apalagi ya outsole-nya segala macam. Itu kan dia beli dari pihak penyedia bahan baku yang akan dijual ke pihak manufaktur kan. Nah, harusnya kita nggak bisa memperhitungkan bahwa keuntungannya dia berapa persen dari harga bahan baku sepatu tadi. Karena apa? Karena dia tidak melakukan produksi sepatu. Procurement center harusnya dapat untung atau dapat remunerasi atas kegiatan dia sebagai procurement center. Untuk dia menjadi procurement center, dia kan ada namanya operating expense. Oh, dia ada kan employee karyawan. Dia akan membayar sewa internet, sewa gedung, ya kan? Sewa aplikasi untuk procurement. Nah, harusnya dia mendapatkan remunerasi berdasarkan operating expense yang dia dapat. Caranya gimana? Gross profit tadi, yaitu penjualan, dikurangin dengan penjualan itu kan dijual ke pihak manufaktur afiliasi, dikurangi dengan COGS dari pihak independen, ya kan? Kita bandingkan dengan operating expense-nya. Apakah operating expense-nya ini menutupi dengan apa ditutupi dengan uh, untungnya tadi. Misalkan operating expense-nya dapat 100, terus gross profit-nya 50. Berarti kan 50 bagi 100, 50%. Dengan dia mengeluarkan operating expense sebesar tadi 100, berarti dia untung 50%. Kayak gitu. Kalau return on asset gitu, misalkan perusahaan ini dia memiliki apartemen, dia memiliki pabrik, ya kan? Terus dia menyewakan pabriknya ke pihak afiliasinya gitu. Ya kalian bandingkan aja operating profitnya dia dibanding dengan total operating asetnya, nilai asetnya berapa, kayak gitu. Return on capital employed. Ini ya tadi dibagi operating profitnya dibandingkan dengan aset sama kayak sama investment. Nah, ini itu dia digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memang dia utamanya menggunakan aset. Contohnya biasanya ini perusahaan Singapura sih. Perusahaan ini dia berfungsi untuk memberikan pinjaman ke pihak afiliasinya. Nanti kan ada total asetnya banyak tuh, cash-nya banyak, investnya banyak. Nah, apakah dari cash-nya tersebut dia mendapatkan operating profit yang udah sesuai apa belum? Kayak gitu. Di sini ada yang tanyakan? Halo, materinya udah sampai akhir ini. Ini dia cuma cash flow doang ini. Kalau udah nggak ada pertanyaan, mungkin nanti bisa chat aku lagi terkait metode DP dan aku mungkin akan ngasih PR untuk tugas terpisah di Adristik.